Dalam video kali ini kita akan membahas soal jika F1 sama dengan 2, Fn sama dengan Fn plus 1 dikurangi 1 untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan 1. Nilai F101 sama dengan, karena di sini diketahui F1 sama dengan 2, kita tulis saja. Untuk menghitung F101, kita perlu menghitung F1 ke F2, sini harusnya F3, F4, F5. Perhatikan bahwa di sini dia akan naik ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Makanya bentuk yang ini kita ubah ke Fn plus 1 sama dengan, jadi Fn plus 1. Min 1-nya kita pindah. Untuk menghitung F2, sini F2, ini kan N-nya kita ganti dengan 1. F1 plus 1. Karena F1 sama dengan 2, maka F2 bisa kita hitung, ini hasilnya 3. Kemudian F3 kan F2 ditambah 1, hasilnya 4. Ke bawahnya di sini bisa kita hitung. F4 berarti 4 ditambah 1, ini 5. Dan untuk F5 sini 6, dari 5 tambah 1. Perhatikan bahwa di sini kan nilainya itu yang di dalam kurung ditambah 1, atau secara umum ini tuh N plus 1 Fn-nya. Jadi F101 bisa kita hitung 101 tambah 1 sama dengan 102. Jadi jawabannya E 102. Diketahui A dan B keduanya bilangan bulat, sehingga A plus B di sini kurang dari 100. Jika A per B sama dengan 0,625, nilai B terbesar yang mungkin sama dengan, dipunyai A per B 0,625. Kita ubah ke bentuk pecahan, di sini dapat A per B 5/8. Ini untuk K bilangan bulat ya. Z itu simbol himpunan bilangan bulat. Ini bisa kita dapatkan A per B itu sama dengan 5K/8K, karena ini kan dicoret kembali lagi jadi 5/8. Jadi untuk pertidaksamaan ini kita substitusi A dan B nya, A 5K, B nya 8K, didapatkan 5K plus 8K kurang dari 100. Dan di sini kita pilih K sama dengan 7. K sama dengan 7 itu diperoleh dari 100 dibagi 13. 13 itu jumlah ini, 5 tambah 8. Kemudian kita bulatkan ke bawah. Hasilnya di sini 7. Jadi untuk K sama dengan 7, pertidaksamaan ini menjadi 35 plus 56 kurang dari 100, 91 kurang dari 100. Ini kan bernilai benar. Jadi kita dapatkan B itu yang ini. Yang terbesar yang mungkin adalah 56. Di bawah ini yang nilainya sama dengan berikut ini adalah, karena di atas sini ada 6X, maka penyebutnya kita kali aja dengan 3 supaya muncul 6X. 3 dikali 2X min 1 itu kan 6X min 3. Jadi pecahan ini menjadi 6X min 3
per 2x min 1. Karena ini tuh harus 4, jadi kita tambah 7, min 3 tambah 7 itu kan 4, jadi nilainya tetap nggak berubah. Dan di sini kita pecah aja ini dengan ini. Jadi 6x min 3 per 2x min 1 ditambah 7 per 2x min 1. Ini hasilnya 3 plus 7 per 2x min 1. Jawabannya E. Cara lainnya sini kita pilih aja x 0. Maka pecahan ini akan menjadi 4 per min 1 min 4. Jika x di sini kita ganti dengan 0, sini jadi 0 ya, 3 dikurangi min 3. Kemudian untuk yang ini min 1, min 2, min 3, min 4. Karena yang min 4 itu cuma E, jadi jawabannya pasti yang E. Perhatikan gambar berikut ini. Di soal ditanyakan nilai V sama dengan, karena sudut ini berpelurus, maka jumlahnya harus 180. Jadi untuk yang ini sudutnya 25. Ini dari 180 derajat dikurangi 155 derajat. Untuk yang ini juga sama, ini sudutnya pastilah 180 derajat dikurangi 2W. Karena di sini yang terbentuk itu segitiga, maka jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi bisa kita tulis 180 derajat min 2W ditambah 25 derajat ditambah W, ini 180 derajat. Karena ini sama, kita coret. Min 2W tambah W kan min W. Kita pindah ke kanan, dapat W. Dan 25 derajatnya tetap. Jadi W sini 25 derajat. W dan 5V di sini berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat. Jadi 5V 180 derajat dikurangi W. W-nya 25 derajat. Sini 155 derajat. Di V, ini dibagi aja dengan 5, dapat 31 derajat. Jadi jawabannya di sini B 31 derajat. Tahun lalu Versa membeli motor dengan harga B rupiah dan dijual kembali dengan harga J rupiah. Jika motor mengalami penurunan harga, kerugian yang dialami Versa sama dengan titik-titik persen. Rugi bisa kita cari, kan harga beli B dikurangi harga jual, di B min C. Dan untuk persentase rugi, rumusnya B min C dibagi B, kemudian kita kali 100%. Sini B per B itu 1, ini jadi dikurangi C per B. Untuk bagian 100-nya kita kalikan, jadi 100 min 100C per B, ini persen. Karena ini titik-titik persen, jadi yang kita pakai yang ini saja. Jawabannya di sini yang D, yang ini. Diberikan sistem peridaksamaan berikut ini. Berikut ini adalah nilai Y yang mungkin memenuhi sistem peridaksamaan tersebut kecuali. Sebelumnya kita gambar dulu.
himpunan solusi dari ini. Untuk bentuk yang pertama, kita ubah tandanya jadi sama dengan dapat 4Y sama dengan 2X plus 5, dan kita buat tabel XY untuk X0 dan Y-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya di sini 5/4. Ketika Y-nya 0, X-nya di sini min 5/2. Untuk bentuk desimal ini kan 1,25. Untuk yang ini min 2,5. Kita gambar titiknya 0,1,25 itu di sini. Kemudian untuk min 2,5,0 di sini. Gambarnya bisa kita tarik garis dari dua titik tersebut. Kemudian untuk tandanya yang lebih dari, ini kita ambil aja titik 0,0. Y di sini kita ganti dengan 0, X-nya juga diganti dengan 0. Dapat 0 lebih dari sama dengan 0/5. Karena ini salah, 0 lebih dari 5 itu kan salah, jadi 0,0 bukan solusi. 0,0 itu kan di sini ya. Jadi karena dia bukan solusi, yang diarsir itu yang bagian ini di atas garisnya. Kemudian untuk bentuk kedua, ini kan bisa ditulis min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Jika digambar sini, kita gambar X sama dengan 6 dan X sama dengan min 6. X sama dengan 6 di sini, dan X sama dengan min 6 di sini. Perhatikan bahwa untuk pilihan soal sini kan 5, daerah yang diarsirnya itu yang ini ya. Untuk pilihan A5 sini mungkin karena 5 itu kan di sini, dia masuk daerah himpunan solusinya. Jadi ini mungkin. Ingat di soal tanyakan yang kecuali, jadi yang tidak mungkin. Dan 3 di sini, 3 5 itu di sini, kemudian 3 di sini. Nah, ini dan ini. Dan untuk 0 dan min 1, 0 kan di sini, Y sama dengan 0 kan ini. Kemudian untuk Y sama dengan min 1, berarti dia di sini. Jadi 3, 0, min 1 dia mungkin. Untuk min 4, karena min 4 letaknya di sini, ya katakanlah di sini, dia kan di luar dari himpunan penyelesaian ini. Jadi yang tidak mungkin di sini itu E min 4. Ketika membaca soal persamaan kuadrat berikut ini dan mengerjakannya, Fadlan dan Ilman keduanya membuat kesalahan. Fadlan salah membaca C dan Ilman salah membaca B. Jika akar-akar yang didapatkan Fadlan adalah 6 dan 2, sementara Ilman min 7 dan min 1, persamaan yang Ilman baca adalah, jadi di soal ditanyakan persamaan yang Ilman baca. Jadi kita fokus saja di akar-akar yang didapatkan oleh Ilman.
Sini kan min 7 dan min 1. Persamaannya bisa kita cari, ini X min 7 jadinya X plus 7 dikali X plus 1. Ini sama dengan X kuadrat plus 7X kemudian ini plus X plus 7. Hasilnya X kuadrat plus 8X plus 7. Jadi jawabannya sini yang A. Soal selanjutnya, akar-akar yang sebenarnya adalah, jadi di sini kita harus fokus ke informasi. Fadlan salah membaca C, Ilman salah membaca B. Karena bagian C-nya salah, jadi kita misalkan aja untuk Fadlan, dia itu menyelesaikan soal AX kuadrat plus BX plus K. Karena di sini kan dia tidak melihat C ya. Salah membaca C, katakanlah yang dilihat itu K. Ini sama dengan 0. Jadi pertidaksamaannya bisa kita cari dari ini. Akar-akarnya 6 dan 2. X min 6 dikali X min 2. Ini kan X kuadrat min 8X plus 12. Ini min 2, min 6 min 2 itu kan min 8. Makanya dapat min 8X. Untuk 12 dari min 6 kali min 2. Di sini yang kita ambil AB-nya saja, karena K-nya itu kan angka yang salah. Jadi kita dapatkan A sama dengan 1. Untuk B min 8. Untuk Ilman, di sini dia salah membaca B. Ilman, katakanlah yang dia baca itu AX kuadrat plus LX plus C. Di soal sebelumnya kita dapatkan pertidaksamaan yang Ilman lihat itu X kuadrat plus 8X plus 7. Dari sini bisa kita dapatkan A dan C. Bagian ini kita abaikan karena dia akan melihatnya salah. Jadi A sama dengan 1, C sama dengan 7. Dari kedua informasi ini kita dapatkan ABC itu 1 min 87. Jadi pertidaksamaannya ini X kuadrat min 8X plus 7. A1, B min 8, C-nya 7. Dan kita faktorkan. Ini X min 1 dikali X min 7. Jadi akar-akarnya sini X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Jawabannya E. Segitiga ABC sama kaki. AB sama dengan AC. Titik E terletak di tengah garis AB, jadi E di sini tengah-tengah AB. D dan F terletak di garis AC sehingga ED tegak lurus AC, BF tegak lurus AC. Ini tegak lurus AC, ini tegak lurus AC juga. DE di sini 8, ABC yang ini 75 derajat. Ditanyakan sudut BED. Kita gambar dulu segitiganya dengan ukuran yang lebih besar biar lebih jelas. Di soal ED itu tegak lurus AC, BF juga. Kemudian ABC 75 derajat. Karena ABC sama kaki, yang sama itu yang ini ya. Maka ACB di sini juga 75 derajat. Karena ini dan ini sudah diketahui, sudut A bisa kita cari 180 derajat dikurangi 75 derajat tambah 75 derajat 30 derajat.
Jadi A di sini 30 derajat. Karena kita tahu A dan D bagian ini, maka sudut AED bisa kita cari juga. Ini 180 derajat dikurangi 30 derajat tambah 90 derajat, hasilnya 60 derajat. Perhatikan bahwa sudut ini, yang ini, dia kan berlurus dengan BED. Maka BED bisa kita hitung dengan 180 derajat kurangi 60 derajat ini, hasilnya 120 derajat. Kita dapatkan jawabannya C. Soal selanjutnya ditanyakan panjang BF. BF itu yang ini. DE 8, ini 8. Di soal sebelumnya kita tahu sudut A itu 30 derajat. Perhatikan bahwa segitiga AED dan segitiga ABF dia itu sebangun karena dua sudutnya di sini sama ya, ketiga sudutnya sebenarnya. Ini 30, bisa kita gambar ulang dulu. Ini A, ini D, ini E. Ini kan 30 derajat, ini siku-siku, ini 60. Kemudian ABF kita gambar ulang juga. Ini 30 derajat, ini 60 derajat, ini siku-siku. Ini F, ini B, ini A. Kita punya ED di sini 8. Untuk sisi AE dan AB, karena tidak diketahui, kita misalkan aja dia itu X. Untuk AE-nya sini X, maka AB 2X ya, karena kan dia di tengah-tengah ya. Ini X, maka AB di sini kan 2X. Ini 2X, ini X. Sudut panjang BF di sini bisa kita hitung dengan perbandingan BF per 8. Ini banding ini. Kemudian perbandingan lainnya itu AB banding AE atau 2X per X. X-nya bisa kita coret. Jadi BF sama dengan 8 kali 2, 16. Kita dapatkan jawabannya C, 16. Soal nomor 11. Di sini ditanyakan luas dari segitiga ABC. Untuk mencari luasnya, kita cari dulu AE, karena di sini kan kita tahu A 30 derajat, ini siku-siku, dan ED-nya 8. Di sini sin 30 derajat, karena yang dipunyai kan depan dan miring, pakainya sin. Itu sama dengan 8 per AE. Ini setengah, sama dengan 8 per AE. Kita dapatkan AE sini 16. Karena ini 16, ini juga 16. Titik E itu kan titik tengah dari AB, jadi ini sama panjang. Setelah dapat panjang AB, karena segitiganya sama kaki, maka AC di sini juga 32. Dari 16 tambah 16. Kemudian luas ABC bisa kita hitung. Rumusnya setengah dikali sisi-sisi yang ini ya, di 32 kali 32
dikali sin 30. Sin 30 itu setengah. Ini kan 16. Coret 16. Tinggal 16 kali 16. 256. Jadi jawabannya A 256. Diketahui fungsi G berikut ini dan fungsi F berikut ini. Hasil dari G F3 sama dengan, karena di sini diminta G F3, kita hitung dulu F3. Jadi pakai yang ini ya. Perhatikan bahwa bentuk di dalam ini akan bernilai 3 ketika X itu setengah. Oke, 5 min 4 dikali setengah. Ini kan hasilnya 5 dikurangi 2, 3. Jadi kita pilih X-nya itu setengah. Jadi X di sini kita ganti dengan setengah. 2 kali setengah plus 1. Dapat 1 tambah 1, sini 2. Selanjutnya, kita lihat di fungsi G di sini. Kita cari yang membuat G-nya di sini 2. Karena kan GF3, karena F3 sama dengan 2, ini akan sama dengan G2. Kita cari di sini yang membuat X di dalam kurungnya itu 2. Kita pilih X sama dengan setengah. Jadi 2 dikali setengah plus 1. Ya, 1 tambah 1, 2. Jadi kita ganti aja X di sini dengan setengah. 5 dikurangi 4 dikali setengah sama dengan 5 min 2, hasilnya 3. Jadi jawabannya C, 3. Jika X lebih dari Y dan Y lebih dari Z, manakah di bawah ini yang nilainya paling besar? Untuk mencari nilai yang paling besar, kita cari nilai terbesar dari bentuk ini dulu. Ini kan bisa kita gabung. X lebih dari Y, kemudian Y lebih dari Z. Ini digabung jadi 1. Yang paling besar di sini X, yang paling kecil Z. Jadi nilai terbesarnya itu pastilah X min Z. Terbesar dikurangi terkecil. Cara lain bisa kita misalkan X-nya 10, Y-nya 3, Z-nya 0. Kenapa di sini 10, 3? Ini sebenarnya bebas ya. Aku pilih 3 karena sini kan 7, ini 3. Bedanya biar beda aja, nggak sama gitu. Misalkan ini bedanya 2, ini 2. Nah, cuma itu aja. Kemudian kita hitung nilai dari ini. X min Z, sini 10, ini 7. Z min Y di sini min 3. Ini min 7. Dan Z min X di sini min 10. Solusinya sama di sini A X min Z. Diberikan input A sama dengan 7. Pilih di kolom sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Karena di sini kita memerlukan A, B, D, jadi kita cari dulu nilainya. Kita tahu A 7, A kuadrat dari sini ya, 49. Kemudian 49 kurang dari 40, ini tidak ya, atau salah. Karena kan tanda yang sesuai itu lebih dari, jadi jalannya ke sini. Tidak. B sama dengan 7 plus 4, hanya akan 7, jadi 11. Kemudian C, sini 2 kali B, 2 kali 22, 22.
Kemudian kita cek apakah 22 habis dibagi 4. Sini tidak ya, karena 22 per 4 kan 5,5. Ini bukan bilangan bulat. Jadi tidak habis dibagi 4. D bisa kita hitung ke sini. 5 kali 22 min 6 per 4. Ini 110 kurangi 6, 104 per 4. Sini hasilnya 26. D 26. Sini D kurang dari 20 itu salah. Nah yang benar lebih dari. Ini salah. Kemudian B min 2A. B min 2A 11 min 14 hanya kan 7. Ini hasilnya min 3. Dia ganjil, benar. Selanjutnya kita cek AB bilangan ganjil. AB bisa kita hitung. AB sini kan 7 kali 11. 77. Dia ganjil. Kemudian D kelipatan dari 3. Kita bagi aja 26 dengan 3. Jadi 26 per 3. Sini kan 8,67. Karena dia bukan bilangan bulat. Jadi dia bukan kelipatan dari 3 atau tidak habis dibagi 3. Jadi jawabannya di sini salah. Kita dapatkan jawabannya salah, benar-benar salah. Diketahui XYZ sini kurang dari 0, XY kurang dari 0, dan YZ kurang dari 0. Berdasarkan informasi tersebut, banyak pernyataan berikut yang pasti benar. Ada. Perhatikan bentuk ini ya. XYZ kurang dari 0 dan XY kurang dari 0. Kedua ruas di sini kita bagi dengan XY. Ini dibagi dengan XY juga. Dapat Z ini 0. Tandanya berubah karena XY itu negatif ya. Jadi Z lebih dari 0. Dan untuk yang kedua, XYZ kurang dari 0. Perhatikan bentuk yang YZ kurang dari 0. Kita bagi dengan YZ juga. Dapat X ini 0 karena YZ negatif. X lebih dari 0. Dan kita cari untuk Y ya. Dari sini bisa dipunyai XY kurang dari 0. Kita bagi dengan X. Dapat Y ini 0. Karena X lebih dari 0 maka otomatis tandanya tetap Y kurang dari 0. Jadi di sini kita dapatkan X lebih dari 0, Z lebih dari 0, dan Y kurang dari 0. Perhatikan untuk bentuk yang pernyataan 1. Kita pilih aja X-nya di sini 1. Z-nya di sini 1. Y-nya di sini min 1. Ini kan memenuhi syarat-syarat ini. Maka X plus Z bisa kita hitung hasilnya di sini 1 lebih dari 0 ya, bukan kurang dari 0. Jadi ini salah. Kemudian untuk bentuk yang kedua, X pangkat 3 dari X ini kita kalikan X kuadrat. Ruas kiri dapat X pangkat 3. Ini 0 ya. Perhatikan bahwa tandanya di sini tetap. Karena X kuadrat itu kan lebih dari 0. Sini X itu nggak mungkin 0 ya, makanya lebih dari 0. Kemudian untuk Y,
kita kali Y kuadrat. Y kuadrat kan positif, jadi dapat Y pangkat 3 kurang dari 0. Tandanya di sini tetap. Atau di sini misal kita balik, 0 lebih dari Y pangkat 3. Dan pernyataan ini kita gabung, dapat X pangkat 3 lebih dari 0 lebih dari Y pangkat 3. Jadi X pangkat 3 lebih dari Y pangkat 3. Pernyataan 2 sini benar. Kemudian kita cek pernyataan 3. Ini Z-nya bisa kita coret ya. Dapat X lebih dari Y. Untuk pernyataan 3 di sini bentuk yang ini kan bisa aku tulis 0 lebih dari Y. Dan kita punya X lebih dari 0. Kita gabung dapat X lebih dari 0 lebih dari Y. Jadi X lebih dari Y. Ini juga benar. Kemudian untuk pernyataan 4, X min Y lebih dari 0. Karena dari pernyataan 3 kita punya ini. Ini kan kita pindah aja Y-nya, dapat X min Y lebih dari 0. Jadi pernyataan 4 benar. Sini yang benar ada 3 pernyataan yang D. Fungsi f dengan variabel x memenuhi berikut ini. Untuk x kurang dari sama dengan 4. Di antara pilihan berikut nilai f di x sama dengan 2 yang mungkin adalah, kita ganti x di sini dengan 2, dapat 3 pangkat 1 ya. 2 kurangi 1 kan 1. Dan kurang dari f3, f2. Dan di sini 3 dikali 2 kuadrat plus 4. Ini kan 4. Dikali 3, 12. Tambah 4, sini 16. Kemudian kita cek angka-angka di pernyataan ini 10. 10 letaknya di antara 3 dan 16, jadi benar. 15 juga. 11 juga. 16 di sini tidak ya. Karena dia kan sama dengan 16, bukan kurang dari 16. Jadi yang benar di sini 1, 2, 3 saja. Jawabannya yang A. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q yang benar? Kita sederhanakan bentuk ini dulu. Kan jadi 2X lebih dari 4 min 2. Ini dipindah ke kanan. Jadi lebih dari 2. Dan sebelah sini kita jadikan X dengan cara bagi 2 kedua ruas. Ini dapat X lebih dari 1. Karena bentuk P di sini itu min X, kita kali dengan min 1, dapat min X min 1. Dan tandanya kita balik, karena dikali negatif, lebih dari jadi kurang dari. Perhatikan untuk angka 0, min 1 itu kan kurang dari 0, karena min 1 letaknya di kiri. Di sini bisa kita tulis kurang dari 0, atau min X kurang dari 0. Karena di sini P, kemudian 0-nya Q, bisa kita tulis P kurang dari Q. Atau Q lebih dari P. Jadi jawabannya di sini B. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, R, S, T, dan U didefinisikan berikut ini. Diketahui A merupakan bilangan genap positif, manakah hubungan antara P dan Q? P bentuknya berikut ini ya. Kita tulis ulang dulu.
3, 1, 1, 2, AA. Untuk bentuk yang depan sini PRT. Jadi ini P, ini R, ini T. Kita dapatkan 3 kurangi 1 ditambah A dan dikali QSU. Ini Q, ini S, ini U. Jadi 1 plus 2 min A. Kemudian kita sederhanakan, dapat 2 plus A dikali 3 min A. Perhatikan bahwa di soal disyaratkan A itu genap positif. Jadi A yang mungkin itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita coba untuk A sama dengan 2. Dan hasilnya 4 dikali 1. 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, ini lebih dari 2. Untuk A sama dengan 4. 6 dikali min 1. 6, ini min 1. Hasilnya min 6 kurang dari 2. Karena P di sini bisa lebih dari 2, bisa kurang dari 2, maka jawaban yang tepat di sini itu informasinya tidak cukup, yang D. 5 bilangan bulat positif A, B, C, D, dan E memiliki median dan modus sama dengan 6. Berapa nilai rata-ratanya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini dipunyai data A, B, C, D, dan E. Kita tulis saja A, B, C, D, E. Untuk pernyataan 1 di sini kita punya A sama dengan B, C, D, E sama. Asumsikan di sini datanya udah terurut ya, maka medianya di sini kan yang ini. Di sini 6. Kemudian karena CDE harus sama, di ini 6, ini 6. Perhatikan bahwa di pernyataan 1 hanya disyaratkan A sama dengan B. Jadi di sini bisa kita punyai AB-nya 1, 1. Jadi datanya itu 1, 1, 6, 6 begini. Kemudian bisa juga 2, 2, ini 6, 6, 6. Karena di sini terdapat 2 data, pastikan rata-ratanya beda ya. Jadi pernyataan 1 di sini tidak cukup. Selanjutnya untuk pernyataan 2, jangkauan kelima data sama dengan 3. Asumsikan ini sudah urut. Jadi di sini C itu pasti 6 karena dia kan mediannya 6. Dan untuk modusnya di sini katakanlah dia ini 66 juga. Ini enggak harus sama sih, 2 saja cukup. Misalkan ini 6, ini 7 gitu ya. Dan untuk AB-nya karena dia bisa beda, ini kan nggak harus sama. Kemudian 3, berarti ini katakanlah 4, ini 5. Jadi di sini kan datanya modusnya itu 6, medianya 6, memenuhi syarat soal. Kemudian perhatikan juga data yang lain, misalkan ini 6, 6, 6. Kita ambil yang depannya di sini AB-nya katakanlah 3, 3. Perhatikan bahwa di sini medianya 6, modusnya 6, 6-nya kan ada 3. Kemudian jangkauan datanya sini 3, ini 6. Ini kan datanya jangkauan datanya udah 3. Karena ada 2 data berbeda, ini kan jadi pernyataan 2 sini juga tidak cukup.
Berikutnya, jika dipunyai dua pernyataan. Jadi jika kita punya 1 dan 2 ini ya. Untuk yang pertama, ini kan pasti 6, jadi karena CDE ini sama. Ini 6, ini 6. Kemudian syarat yang kedua, jangkauannya sini 3, katakanlah ini 3. Jangkauannya kan 6 kurangi 3, 3 sesuai. Dan A sama dengan B, jadi otomatis yang B di sini 3 juga. Perhatikan bahwa di soal, bilangan ini kan tidak dikasih keterangan dia itu urut dari terkecil. Jadi bisa aja bilangannya itu begini ya. C, D, E, ini A, ini B. Perhatikan bahwa E-nya di sini kan 6, jadi E-nya 6 ya. Dia medianya 6, modusnya juga 6, sesuai. Dan kita pilih AB-nya di sini 9. Jangkauan datanya di sini 3, sesuai dengan pernyataan 2. Kemudian perhatikan bahwa data ini kan beda, maka rata-ratanya pasti beda. Jadi dua pernyataan juga tidak cukup. Kita dapatkan jawabannya pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, yang E. Jika X kurang dari Y, apakah X min Y ditambah Z min Y negatif? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk pernyataan 1 di sini Z kurang dari X. Perhatikan bahwa di soal kita punya X kurang dari Y. Dan pernyataan 1 kita punya Z kurang dari X. Pernyataan ini bisa kita gabung keduanya ya. Didapatkan Z kurang dari X kurang dari Y. Maka dari sini Z kurang dari Y. Z min Y kurang dari 0. Jadi bentuk ini bisa kita tulis. X min Y ditambah Z min Y. X min Y dari sini ya. Dan X min Y kurang dari 0. Ini negatif. Kemudian untuk yang ini kurang dari 0 juga. Ini negatif. Jadi negatif ditambah negatif, hasilnya kan negatif. Maka pernyataan 1 di sini cukup. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 2, Z kurang dari Y. Dari sini Y-nya kita pindah ke kiri, dapat Z min Y kurang dari 0. Ini kan X min Y kurang dari 0. Jadi bentuk ini bisa kita tulis. X min Y ditambah Z min Y. Ini negatif. Ini juga negatif ya. Negatif tambah negatif hasilnya negatif. Jadi pernyataan 2 di sini cukup. Kita dapatkan jawabannya 1 cukup, 2 juga cukup, yang D.